Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubabul Ummah, saya dari Prodi Piaud. Saya mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sikap Bayan. Pada masa lampau, ada seorang lelaki dari tanah Pasundan. Ia bernama Sikap Bayan. Lelaki itu lelaki yang pemalas, namun memiliki banyak akal. Banyak akal pula dirinya, meski akalnya itu kerap digunakan untuk mendukung kemalasannya. Sikap Bayan juga telah beristri yang bernama Nyi Etem. Pada suatu hari, Sikap Bayan disuruh mertuanya untuk mengambil siput-siput di sawah. Sikap Bayan melakukannya dengan malas-malasan. Setibanya di sawah, Sikap Bayan tidak langsung mengambil siput-siput, melainkan dia berduduk-duduk di pinggiran sawah. Lama ditunggu-tunggu, Kak Bayan tidak datang juga. Dan mertuanya itu langsung menyusulnya ke sawah. Terperanjatlah mertuanya Sikap Bayan mendapati Sikap Bayan hanya duduk-duduk di pematang sawah. Kak Bayan, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau tidak segera turun ke sawah dan mengambil siput-siput? Apa? Lihatlah, sawah ini sangatlah dalam. Aku takut untuk turun. Mertua Sikap Bayan pun marah. Dia langsung mendorong Sikap Bayan dan terjatuhlah Sikap Bayan ke dalam sawah. Sikap Bayan hanya tersenyum, seolah tidak bersalah. Ternyata sawah ini bangkai ya, Pak, katanya dengan senyum menyebalkannya. Ia pun lantas mengambil siput-siput sawah yang banyak terdapat di sawah itu. Pada suatu hari yang lain, mertua Sikap Bayan menyuruh Sikap Bayan mengambil untuk memetik buah nangka yang telah matang. Pohon nangka itu di pinggir sungai dan batangnya menjorok ke atas sungai. Sikap Bayan sesungguhnya malas untuk melakukannya. Hanya setelah mertuanya terlihat marah, Sikap Bayan akhirnya menurut. Ia memanjat batang pohon. Dipetiknya satu buah nangka yang telah masak. Sayang, buah nangka itu terjatuh ke dalam sungai. Sikap Bayan tidak buru-buru turun untuk mengambil buah nangka yang terjatuh tersebut. Dibiarkannya buah nangka itu hanyut. Mertua Sikap Bayan terheran-heran mendapati Sikap Bayan pulang tanpa membawa nangka. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan ragu aja jaga. Mana buah nangka yang diperintahkan untuk dipetik? Dengan wajah polos, Sikap Bayan menukas. Loh, bukankah buah nangka itu tadi telah diminta untuk berjalan duluan? Apakah buah nangka itu belum juga tiba? Bagaimana maksudmu, Kak Bayan? Waktu kupetik buah nangka itu jatuh ke sungai. Rupanya ia ingin berjalan sendirian. Maka kubiarkan ia berjalan dan kusebutkan agar ia lekas pulang ke rumah. Kuperintahkan pula agar ia segera membelok ke rumah ini. Dasar maka tua tak tahu diri. Tidak menuruti perintahku pula. Itu hanya alasanmu yang mengada-ngada saja, Kak Bayan. Mertua Sikap Bayan bersungut-sungut. Bilang saja kalau kamu itu malas membawa nangka itu ke rumah. Sikap Bayan hanya tertawa-tawa dimarahi. Pada waktu yang lain, mertua Sikap Bayan mengajak Sikap Bayan pergi lagi ke kebun untuk memetik kacang korok. Dan di tengah-tengah memetik, Sikap Bayan pun kembali bermalas-malasan. Dia mengantuk dan dia akhirnya masuk ke dalam karung yang bersih, yang di dalam karung yang seharusnya dibuat tempat kacang korok. Dan setelah azan berkumandang, sang mertua Kak Bayan pun bergegas menyelesaikan pekerjaannya yang memetik kacang korok. Dan dia mengangkat kacang korok itu sambil mendengung. Dasar pemalas. Sesampainya di rumah, mertua Sikap Bayan kaget karena mendapati Kak Bayan yang di dalam karung tersebut. Dan dia
karung ini buat kacang koro, bukan buat manusia. Dan Kak Bayan pun hanya tertawa. Keesokan harinya, mertua si Kak Bayan kembali mengajak menantunya untuk pergi ke kebun, ya guna memetik kacang-kacang koro. Dan mertua Kak Bayan masih jengkel atas kejadian kemarin. Ia membalas dendam pada si Kak Bayan. Ketika si Kak Bayan sedang memetik kacang koro, dengan diam-diam mertua si Kak Bayan masuk ke dalam karung dan tidur. Ia ingin si Kak Bayan memanggilnya pulang seperti yang diperbuatnya kemarin. Adzan zuhur terdengar dari suara kejauhan. Ia melihat si Kak Bayan menghentikan pekerjaannya. Dilihat mertuanya tidak bersamanya. Ketika ia melihat ke dalam karung, ia melihat mertuanya itu tengah tidur. Tanpa banyak bicara, si Kak Bayan mengikat karung itu dan lantas menyeretnya. Terperanjatlah mertua si Kak Bayan mendapati dirinya diseret. Si Kak Bayan, ia pun berteriak-teriak dari dalam karung, "Kak Bayan, ini Abah, jangan engkau seret Abah seperti itu." Namun si Kak Bayan tetaplah menyeret karung berisi mertuanya itu hingga tiba di rumah. Katanya seraya menyeret karung itu untuk tempat kacang koro, bukan untuk manusia. Karena kejadian itu, mertuanya mendiaminya dan tidak mengajak Kak Bayan berbicara. Si Kak Bayan menyapa atau dan bahkan melengoskan wajah jika si Kak Bayan menyapa atau mengajaknya bicara. Ia terlihat sangat benci dengan menantunya yang malas lagi banyak alasan itu. Si Kak Bayan menyadari kebencian mertuanya itu kepadanya. Bagaimanapun juga ia merasa tidak enak diperlakukan seperti itu. Ia lantas mencari cara agar mertua yang tidak lagi membenci dirinya. Ditemukan cara itu, ia pun bertanya pada istrinya perihal nama asli mertuanya. Mengetahui nama asli mertua itu pantangan atau kata Nyai itu memperingatkan, "Bukankah aku sudah tahu masalah ini?" Si Kak Bayan berusaha membujuk. Disebutkannya jika ia hendak mendoakan mertua itu agar panjang umur, selalu sehat, murah rezeki, dan juga jauh dari segala mara bahaya. Jika aku tidak mengetahui nama Abah, bagaimana nanti jika doaku tidak tertuju kepada Abah dan malah tertuju kepada orang lain? Nyi Etung akhirnya bersedia memberitahu jika suaminya itu berjanji untuk tidak menyebarkan rahasia itu, katanya. Nama Abah yang asli itu Kinoletna. Ingat, jangan sekali-kali engkau sebutkan nama Abah itu kepada siapapun. Setelah mengetahui nama asli mertuanya, si Kak Bayan lantas mencari air yang masih mengental. Diambilnya pula kapuk dalam jumlah yang banyak. Si Kak Bayan menuju lubuk tempat mertuanya itu biasa mandi. Ia lantas membasahi seluruh tubuhnya dengan air yang kental dan menempelkan kapuk di sekujur tubuhnya. Si Kak Bayan kemudian memanjat pohon dan duduk di dahan pohon seraya menuju kedatangan mertuanya yang akan mandi. Ketika mertua sedang asyik mandi, si Kak Bayan lantas berseru dengan suara yang dibuatnya terdengar lebih berat, "Noletnan, Noletnan." Mertua si Kak Bayan sangat terperanjat mendengar namanya dipanggil. Seketika ia menatap arah sumber suara pemanggilannya. Dan terperanjatlah ia ketika melihat ada makhluk putih yang sangat menyeramkan pada pandangannya. "Siapa engkau?" "Engkau itu," tanya terbata-bata. "Nuk Letnan, aku ini kakek penunggu lubuk ini," kata si Kak Bayan. "Aku peringatkan kepadamu, Noletnan, hendaklah engkau menyayangi Kak Bayan karena ia cucu susu kesayanganku. Jangan berani-berani engkau menyanyiakannya. Urus dia baik-baik, urus sondong dan ponggangnya. Jika engkau tidak melakukan pesanku ini, niscaya engkau tidak akan selamat." Mertua si Kak Bayan sangat takut mendengar ucapan kakek penunggu lubuk itu. Ia pun berjanji untuk melaksanakan pesan kakek penunggu lubuk itu. Sejak saat itu, mertua si Kak Bayan tidak lagi membenci si Kak Bayan. Disayanginya menantunya itu
Disayanginya menantunya itu, dicukupinya kebutuhan sandang dan pangan si Kak Bayan. Bahkan dibuatkannya pula rumah meski kecil untuk tempat tinggal menantunya tersebut. Setelah mendapatkan perlakuan yang sangat baik dari mertuanya, si Kak Bayan juga sadar akan sikap buruknya selama itu. Ia pun mengubah sikap dan perilakunya. Ia tidak malas-malasan untuk bekerja. Ia pun bekerja sebagai buruh kehidupannya bersama istrinya. Membaik yang membuat istrinya itu bertambah sayang kepadanya. Si Kak Bayan juga bertambah sayang kepada Nyi Agung seperti sayangnya kepada mertuanya yang tetap baik perlakuannya terhadapnya. Mertuanya tetap menyangka si Kak Bayan sebagai cucu kakek penunggu lubuk. Kino Letnan sangat takut untuk memusuhi atau menyia-nyiakan si Kak Bayan karena takut tidak akan selamat dalam hidupnya seperti yang telah dipesankan kakek penunggu lubuk. Tamat. Cukup dari cerita yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan